ada dua cawan. Cawan pertama, cawan dosa. Yang ditawarkan kepada Yesus oleh Bapa. Minum. Bapa, kalau boleh, singkirkan cawan ini. Saya asing dengan cawan dosa. Saya nggak tahu apa artinya dosa. Tapi dalam ini bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Akhirnya Yesus minum. Gereja palsu suka dengan cawan dosa. Yesus minum cawan dosa untuk menebus dosa kita. 5. Dan pada dahinya tertulis satu nama, satu rahasia, Babel besar, ibu, biang, dari wanita-wanita pelacur, dan dari kekejian bumi. Jadi kalau kita membaca dalam Amsal 2, ayat 16 tadi adalah, kembali ke Amsal 2 ayat 16, perempuan jalang, itu dimaksudkan secara rohani gereja palsu. Jangan kaget, gereja palsu itu bisa pengaruhin raja. Saya tanya sama murid sekolah kitab, saya juga tanya sama saudara boleh. Siapa pemimpin umat Katolik? Siapa? Jawab, Paus. Siapa namanya presiden Italia? Nggak ada yang tahu. Paus lebih hebat dari raja. Coba. Presiden aja nggak dikenal. Saudara nggak kenal presiden. Siapa presiden Italia? Kalau Paus kenal, makanya seluruh ikan di laut agama Katolik. Ayat 17. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya. Tuh. Ini yang menceraikan bukan laki-laki, saudara. Perempuan meninggalkan sama suaminya. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya. Dan yang melupakan perjanjian Allahnya. Berarti ini bukan orang dunia. Ini orang Yahudi. Tahu perjanjian Allah. Lagu yang pertama saya belajar main ukulele. Papa saya ajarkan. Tiap perjanjian dalam Alkitab. Tiap pasal ayat baris ku punya. C. Ku berharap cintanya Allah. F. Tiap perjanjian Allah ku punya. Itu aja latihan. C. Main ukulele itu. Tiap perjanjian alam Alkitab. Makanya nih guru sekolah minggu sekarang mesti dikembalikan lagi ke zaman dulu. Murid-murid suruh hafalin. Tulis ayat, hafalin. Siapa yang hafal 12 ayat berturut-turut pada minggu ke-12 dapat hadiah. Saudara yang cari hadiahnya sendiri dan minta sama saya. Yang melupakan perjanjian, nah kita lihat bahasa Inggrisnya. Which forsaketh the guide of her youth. Nasihat waktu guide-nya dari waktu dia muda, her itu perempuan kan. Youth, anak waktu muda, dia udah nggak ingat lagi. And forget, dan melupakan the covenant. Covenant itu janji Allah dengan orang Israel. Yang nggak bisa dirubah lagi. Aku tetap sayang Israel.
aku tetap cinta Israel. Itu perjanjian Allah. Tapi Israelnya melupakan. Of her God. Kata her, perempuan lagi. Gereja lagi. Coba kita, maaf kalau salah ya, coba kita lihat dulu. Maleakhi 2 ayat 16. Maleakhi pasal 2. Sebab aku membenci apa? Firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Kita baca ayat 15 dulu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apa yang dikehendaki kesatuan itu? Pernikahan. Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan jangan orang tidak setia ini terhadap suami. Terhadap istri dari masa mudanya. Amsal teguran kepada istri yang tidak setia kepada suami pada masa mudanya. Nah, kita kembali ke Amsal. Ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut. Jalannya menuju ke arwah-arwah. Ada hubungan antara mengkhianati dengan rumah. Tentu yang dimaksud rumah tangga. Baru-baru ini saya mendapat pencerahan. Apa artinya seorang pemimpin? Dia bisa jadi pemimpin rumah tangga, pemimpin kantor, pemimpin gereja, pemimpin organisasi, pemimpin apapun saja. Pemimpin kalau dia meninggal, tidak ada yang meneruskan. Anaknya tidak meneruskan. Anak buah tidak meneruskan. Tidak ada generasi penerus. Dia gagal. Dia bukan seorang pemimpin. Seorang pemimpin tidak ada artinya. Dia tidak akan menonjolkan diri. Tapi dia akan menonjolkan Tuhan yang memilih dia jadi pemimpin. Mengerti? Bisa tangkap saudara? Kalau saudara bisa mengarahkan putra-putri saudara tetap di jalan Tuhan, hidup benar, saudara seorang pemimpin. Tetapi ketika saudara punya anak keleleran, satu ke sana, satu ke sini, satu ke sono, satu kemana, kita gagal jadi pemimpin. Itu yang dimaksud oleh Maleakhi tadi, keturunan ilahi. Akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak kepada anak, anak kepada cucu. Meneruskan. Iman itu. Coba kita buka dulu 2 Timotius 1. Ini menarik sekali. 2 Timotius 1 ayat 1. Dari Paulus Rasul Kristus oleh kehendak Allah untuk memberitakan
Memberitakan apa? Kalau janji itu sudah ada belum? Kenyataannya sudah ada belum? Belum, masih janji. Tentang hidup dalam Kristus Yesus. 2. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Anakku yang kekasih. Masih 16 tahun. Timotius, Paulus 58 tahun. Tapi dia sudah menjadi mentor untuk yang 16 tahun ini. Anakku. Anak buah, tapi jadi anak rohani. 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani, yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku. Waktu dia sembahyang sama Tuhan, dia ingat anak rohaninya. Baik siang, senang, maupun malam, susah. 4. Dan apabila aku terkenang akan air mata yang kau curahkan. Pengkhotbah berkata, adalah baik bagi orang muda menderita waktu mudanya. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Waktu dia lihat ini anak muda, sudah tahu artinya air mata dalam penderitaan. Kemarin habis pesta, mungkin ada prajurit salah. Komandan regunya suruh dia push up 100 kali, saudara. Jam 10 malam suruh push up 100 kali, kasihan. Tapi dia masih muda, nggak apa-apa. Ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Berarti ada iman yang nggak tulus. Ini imanmu yang tulus ikhlas. Yang yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu. Nenek, mak, Loi. Iman. Dan dia mementor ibunya. Dan ibumu, Eunike. Eunike mementor lagi anaknya. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini rumah tangga luar biasa. Lois, Eunike, Timotius. Semua dalam garis perjuangan Tuhan tidak goyah. Ini pemimpin-pemimpin yang berhasil. Mementor itu menjadi teladan, menjadi contoh. Sehingga anak kita bangga punya orang tua kita. Ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kalau saya bilang kobarkan, firman Tuhan bilang kobarkan, mengenai apa itu, saudara? Api. Berarti api itu punya dua kemungkinan. Bisa dikobarkan, yang kedua bisa padam. Apakah api semangat saudara, api kasih saudara, api kejujuran saudara, api kebaikan saudara itu berkobar-kobar atau padam? Makanya saya sudah tidak pikir diri sendiri. Saya pikir sudah 2045, 2050, kalau belum Yesus datang. Anak-anak buah yang teruskan pekerjaan Tuhan di Indonesia. Anak-anak rohani. Dua ex-Cianjur sekarang di Majelis Pusat. Dengan saya jadi 3 orang. Tapi ex-sekolah Alkitab Cianjur, 2 di Majelis Pusat. 1, 2, 3,
4 di majelis daerah. 4 di majelis daerah. Saya bilang, saya tidak membuat pengikut ya. Kamu jangan jadi pengikut saya. Tapi kamu jadi pengikut Yesus. Saya membuat mencetak pemimpin. Kamu harus jadi pemimpin. Mulai dari kelompok kecil. Memimpin rumah tangga. Dari hal yang kecil. Satu pencipta lagu Kristen. Lagunya kaum muda Cianjur suka nyanyi itu. Kalau saya jengah nyanyinya. Sebab penciptanya tinggalkan istri dengan 3 anaknya dan kawin dengan perempuan lain. Tangannya penuh tato. Jengah saya. Dia pencipta lagu. Tapi dia bukan pemimpin. Dia tidak bisa jadi teladan. Dia diwawancara oleh televisi. Dia diberikan tepuk tangan oleh orang.